Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat sidang majelis kajian jannah yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa membuat kajian perdana di tempat ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan ini tempat-tempat yang bisa mengiringi anak-anak muda sambil bermain, anak-anak bermain sambil mendapatkan ilmu, insyaallah. Karena memang belum pernah ada di negeri ini sebuah tempat bermain yang syar'i, yang artinya lebih mengiringi orang bermain sambil belajar. Ini positif. Kita akan coba mulai kajian kita dengan bahasa mudah. Gue Muslim. Karena jujur, ini banyak orang yang Muslim tapi nggak berani mengaku gue Muslim. Iman dia tidak berani mengatakan saya adalah orang Muslim, atau mungkin mempraktikkan Islam di tengah-tengah pergaulan. Karena dia misalkan di lingkungan yang kalau orang sudah ngomong Islam, kesannya itu penampilan dulu banget gitu. TV hitam putih, merah-merah dikit gitu ya. Baju koko, sarung, cap gajah tepar gitu ya. Benar kalau mau sedikit keluar, Islam ini kan rahmatan lil alamin. Islam ini kan rahmat untuk alam ini. Jadi kalau dibilang Islam itu koko, Islam itu sarung, Islam itu kubluk, ya itu kan di Indonesia tercinta gitu. Kalau kita sedikit keluar negeri sana, ya nanti beda lagi kostumnya, tidak sama. Sehingga jangan pernah kita mengatakan Islam ya Indonesia, tidak. Indonesia Islam boleh, tapi kalau Islam Indonesia maaf, gitu. Sama seperti kita mengatakan Islam ya Arab, ya tidak. Islam adalah Eropa, ya tidak. Islam ya Islam, inna dina indallahil Islam. Sampai Allah sendiri yang menciptakan makhluk itu bangga, mengatakan bahwa wa yabtaghi ghaira islami dina falyaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sampai kepada Muhammad, sampaikan barang siapa ada yang menganggap kemuliaan selain daripada Islam, la yaqbal minhu, tidak diterima. Ini kan menandakan bahwa tidak ada kemuliaan kecuali dengannya. Dan ini diakui oleh negeri-negeri barat, di mana kalau Islam ini dipraktekkan di atas muka bumi ini, wallahi kedamaian akan dibuahkan. Jaminan Rasulullah, ad-dinu yusrun, agama sebuah kemudahan. Wa inna dina yusrun, pada agama sebuah kemudahan. Jadi harusnya agama mendatangkan kemudahan. Cuma yang terjadi tidak. Banyaknya orang yang mengatasnamakan dirinya gue Muslim, tapi kerusakan yang dia timbulkan, sehingga orang awam lebih melihat personalnya bukan agamanya. Oknum yang jadi ukuran. Lihat tuh orang Islam aja pada nggak puasa. Lihat tuh orang Islam saja pada nggak tutup aurat, tuh kan? Islam nggak sebagus yang Anda hayalkan. Itu kan orangnya. Karena kebetulan kita tinggal di negeri yang mayoritas Muslim, sehingga banyak yang rusak itu ya orang Islamnya, bukan Islamnya. Makanya kalau sampai orang dari mengatakan gue Muslim, ini tentu dengan alasan yang kuat. Alasan yang pertama, dia memang mengenal yang menciptakan Islam, yaitu Allah. Ya. Jadi Islam itu kan agamanya Allah. Allah sendiri mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang kami akui cuma Islam, agama Allah. Berarti kita harus ngerti yang punya Islam siapa? Allah. Kemudian yang kedua, kita harus mengerti yang bawa Islam. Karena yang dipercaya sama Allah nggak semua orang untuk bawa Islam.
yaitu Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita juga harus kenal Nabi Muhammad dengan benar. Karena nggak bisa kita mengaku gue Muslim kalau kita nggak ngerti siapa yang bawa Islam. Yang ketiga, kita harus kenal Islam itu sendiri. Karena nanti kita berada di negeri yang orang itu mengaku Islam, dan kita akan melihat macam-macam Islam di negeri kita. Nah, jangan jadi hakim buat agama yang ada, belajar. Kita akan melihat nanti ada orang mengaku Islam tak demen sholat, banyak. Kita akan melihat nanti orang mengaku Islam bertuhankan bukan Muhammad bernabi dan bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat nanti ada orang Islam ya tidak suka dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan, banyak. Cuma nggak bisa menjadi ukuran Islam. Makanya dengan belajar kita tahu kok ada orang mengaku Islam nggak demen sholat, lihat sebabnya. Kok ada orang mengaku Islam tidak bernabikan Muhammad, itu lihat sebabnya. Kok orang ada mengaku Islam nggak demen saya, demi Allah ini nggak bisa dibiarkan. Kita belajar. Yang pertama, kenali Allah dengan benar. Bahwa kalau anda ingin merasakan betapa Islam ini indah, kenali Allah. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Rasul bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Jadi orang beragama Islam merasakan manis, asik gitu loh. Karena 3 hal ini. Karena kalau ini nggak dilakukan agak sulit di Islam, berat. Ya, perempuan pakai kerudung itu berat, laki tipis-tipis badannya nyarut berat, celana nggak cingkrang berat, sudah berat. Kecuali 3 ini kita lakukan. Ya. Karena kadang-kadang kita ini berbuat sesuatu yang bukan Allah perintahkan lebih ringan ketimbang Allah perintahkan. Ya, kemarin ketika saya berangkat ke Australia, saya cukup deg-degan juga. Saya pikir saya berjenggot nih, urusannya dengan pertanyaan dari imigrasi sebenarnya. Ternyata sampai di sana, subhanallah, lagi ngetrend orang berjenggot. Ini saya lagi mikir di imigrasinya itu, ini gimana ngomonginnya ini ya? Kalau kita berdakwah tahunan ini nyuruh anak muda pakai jenggot susah betul loh. Apa nunggu pemain bola pakai jenggot terus bergaya baru kita ikut gitu? Ini kok syariat jadi sulit ya? Oh ternyata kalau diperhatikan secara mendetail, syariat masuk karena dikenali dengan sendirinya. Ketika sudah ada orang melakukannya, orang lain melihat, manusia punya sifat meniru. Dulu kalau kita pakai celana ini tidak isbal, orang ngomong cadok cingkrang. Kita ngomongin masalah isbal, aliran sesat, susah anak muda loh. Yang ada air pakai gulung, ada ustaz, satu bulan, nunggu Gangnam Style dulu gitu loh. Harus hop sedikit, baru celana gaya pensil. Nah, tren nyaris semua anak-anak SMU, anak-anak muda tidak ada yang isbal sekarang. Kalau dulu Pak Kiai yang ngomong, ada sesat. Tapi nunggu orang Korea yang tidak jelas laki sama perempuan yang baru ngomong, baru kita ngikuti gitu. Jadi kan subhanallah. Ini sebenarnya bagaimana Ustaz? Yang kita belajar. Ternyata memang ulama mengkritisi. Yang pertama, suruh kenali Allah dengan benar yang punya Islam. Manisnya iman orang ketiga. Ayatun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahu. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama. Allah dan Rasul lebih utama ketika kita berada di atas agama yang dikatakan Islam ini. Ayatun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahu. Tolong jangan pernah ada yang nomor 1 dalam hidup kita beragama Islam kecuali Allah dan Rasul. Sehingga nanti
mungkin banyak komentar manusia. Kalau nas la yantahi, kata Rasul, omongan orang nggak ada ujungnya. Orang akan berkomentar, kok cantik-cantik ditutup, kok ganteng-ganteng punya akar gigi, gitu ya. Celana bagus, style orang-orang toko dibeli di gunting, gitu ya. Oh, banyak dah urusannya. Jadi kalau yang biasa suka kesal. Akhirnya saya sengaja aja satu kan kepancing. Padahal orang yang sukses, orang yang tidak terpancing ke permainan orang lain. Kunci itu, orang yang sukses, orang yang tidak terpancing ke permainan orang lain. Jadi status saja orang sukses. Ayatul Allah wa Rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Pengen merasakan manisnya Islam, ringannya agama, yuk belajar menyukai orang karena Allah, membenci pun karena Allah. Orang kalau sudah berani ngobrol, bersosialisasi, berinteraksi, cinta karena Allah, benci pun karena Allah, enak. Kita udah gak lihat penampilan, kita lihat aslinya nih orang. Kenapa? Saya suka sama dia. Kenapa saya suka sama dia? Allah suka sama dia. Penampilannya subhanallah, sama orang tua, masya Allah. Jujur ada sih tak sama dia. Cuma karena perbuatan dia ini oke, Anda belajar suka dengan dia. Jadi alasannya apa? Ayat berdoa, atau dia benci pun karena Allah. Sebenarnya saya cinta mati sama dia. Udah lah, tak ada yang lain lah pokoknya sudah. Cuma perbuatannya ini loh yang saya nggak bisa terima. Saya akan belajar membenci dia karena Allah benci dia, gitu loh. Jadi belajar mencintai dan membenci karena Allah. Karena wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup ini kan pada akhirnya lillah, untuk Allah. Sekarang kalau Allah tidak suka, kita mau minta ke siapa? Wa inna Allah ta'ala la yanalu ma indahu illa bidu'a ajmilu fit talab. Karena semua yang baik yang kalian inginkan dalam hidup ini ada di sisi Allah. Dan tidak mungkin yang di sisi Allah kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fitrada, berbagus cara meminta. Suruh belajar benci dan cinta karena Allah. Nanti Allah yang bakal bikin indah. Ya, kayak kita cinta sama orang tua karena Allah. Jujur loh ya, orang tua kita nggak secantik pasangan hidup kita. Orang tua kita nggak seganteng pasangan hidup Anda. Tapi kalau kita menatap wajah orang tua itu apa? Apalagi kalau kita menanti mereka datang dari kampung mau nengokin kita semua, ya Allah, udah kayak ngeliat bulan gitu. Padahal nenek-nenek mau kayak kakek yang datang. Kenapa? Karena melihat dengan hati. Dia tahu alasan cintainya kuat. Sampai-sampai kata ulama mengatakan bahwa ada dua pemandangan paling indah di atas muka bumi ini. Pemandangan yang paling indah yang tak pernah terkalahkan dengan apapun di atas muka bumi ini. Yang pertama, memandang Ka'bah. Demi Allah, ya, jadi cita-cita menatap Ka'bah. Tidak ada pemandangan lebih indahnya Ka'bah di muka bumi ini. Allahu Akbar. Ayat yang kita baca, mata menatap Ka'bah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di atas langit, di 7 lapis langit sana ada Baitul Ma'mur, tawafnya para penghuni langit. Yang kedua, menatap wajah orang tua kita sendiri. Sebut satu keindahan di muka bumi ini, tetap wajah ibu kita paling
Ini alasan yang kuat. Benci dan cinta karena Allah. Dan yang ketiga, ayat ra'yauda fil kufur badai ta'budullah kama yaqra'u wajhu finnar. Jadi kau ingin merasakan manisnya Islam dengan cara yang ketiga. Tolong ayat ra'yauda fil kufur. Benci untuk kembali ke masa lalu yang buruk. Jadi kita pernah punya masa lalu yang gak bagus, ya. Tolong jangan pernah bangga dengan dosa di masa lalu. Mentang-mentang keluar penjara, tato di mana-mana sengaja biar dia tahu siapa saya. Astagfirullah. Punya mau kalau aib pak tutup, bukan tonjolin. Dia nggak tahu siapa saya dulu. Sebaiknya begitu. Kita suka berbalik dengan dosa. Sementara di Islam ditawarkan ayat ro'ayau dan fil kufur badai ta'budullah kama yaqra'u wajhu finnar. Coba tolong ya, benci untuk kembali ke dosa di masa lalu. Nah, tiga ini kalau dilakukan halawat kalimat terasa. Makanya kenali Allah dengan benar. Enggak sembarangan kita bilang gue muslim, gitu ya. Sementara kita nggak kenal Allah yang punya Islam, ya nggak bisa. Karena kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku milik Allah. Allah dalam bahasa indahnya mengatakan kullu amali ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Baru tambahkan ilasyam fa innahu li wa ana azmi. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Diniatkan untuk Allah, dikembalikan kepada dia, kecuali puasa. Wallahi, kenali Allah dengan benar, baik dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, supaya nanti kita tahu bahwa ternyata iya ya, bangga jadi orang Islam yang dijamin oleh Allah. Karena kalau kita nggak Islam, kita nggak dijamin sama Allah. Yang kedua, kita harus kenal yang bawa Islam. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jangan cuma ikut-ikutan aku umat Muhammad, ikut-ikut pengikut Muhammad, ikut-ikutan aku turunan Muhammad. Padahal tingkah lakunya Muhammad tak bertanggung jawab. Dia orang yang mengaku pengikut Muhammad, tapi perbuatannya sama sekali tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ada 4 konsekuensinya. Kalau Anda mengaku sebagai pengikut Muhammad, kita bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah. 4 konsekuensinya. Yang pertama, yakni ta'atuhu fima amara. Tolong, kalau Anda sudah mengaku umat Muhammad, Anda sudah mengaku kenal Muhammad, ta'atuhu fima amara, taat dengan perintah beliau. Jadi nanti kalau kita ketemu hadis yang sifatnya perintah, wajib. Jangan cuma ngaku umat Muhammad. Nabi Muhammad pernah perintahkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, kata Rasul. Berarti wajib nyontoh Rasul. Karena kalau nggak nyontoh Rasul, kita akan lihat banyak model sholat orang Islam. Lihat aja kan kalau lagi di masjid di terawih, lagi rame orang terawihnya, orang sholat macam-macam, takbirnya aja macam-macam. Aduh Allah, gagal. Allah kengokan senapan. Satu, ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Allah. Udah macam-macam baru bicara takbir doang. Nabinya berapa?
Mungkinkah Nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir? Ya enggak lah. Ini gak main-main loh. Ini baru ngomong takbir doang gitu loh. Belum ngomong yang lain. Perbedaan sudah nampak kan? Makanya sepakat kita mengatakan walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita suruh contoh takbir Rasul. Cuma karena kita nggak pernah nyontoh, udah husnuzon, pokoknya takbir deh. Ya nggak bisa. Gimana Anda mau bangga dengan takbir yang Anda lakukan? Berani mengatakan, nih, gue Muslim. Alasannya apa? Anda bertakbir dengan cara siapa? Karena kalau merujuk pada contoh Rasul kan, karena yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah. Ada tanah wa makibai audhnain. Beliau Nabi Muhammad mengangkat tangan setiap rakaat sejajar dengan bahu, karena dengan telinga. Yufarrij, tidak merenggangkan, tidak merapatkan, sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa wad'ahu fi sadri, meletakkannya di sodri, sodrul maidah batun, dada, lambung, perut, fi sodri, dada. Allahu Akbar, fakana kafail yumna fawqa zuhri kafail yusra. Allahu Akbar, telapak tangan kanan di atas punggung telapak kiri. Wa wad'ahu fi sodri, diletakkan di dada. Allahu Akbar. Wa'adatan yakbid, terkadang mencengkram, terkadang begini, terkadang mencengkram. Subhanallah. Jadi kalau nyontoh Rasul, udah gak ada lagi yang begini-begini. Ini kita belum ngomong yang lain-lain, ini baru contoh takbir aja. Ya, sehingga kita akan mengatakan gua Muslim. Alasannya ya Allahu Akbar, gua Muslim. Karena yang lain gak jelas, gitu kan? Dan lain-lainnya. Perempuan pakai kerudung, gue muslimah. Kenapa? Lihat Al-Aswad An-Nur ayat 31. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Allah yang bilang hendaklah kerudung di Quran itu An-Nur ayat 31, hendaklah kerudung perempuan itu menutup bagian juyub jamak dari jebul jebani juyub, kantong kadang di atas kadang di bawah. Hendaklah kerudung menutup bagian kantong, minimal menutup dada atau lebih panjang lagi. Gua muslimah. Sehingga nanti ketika banyak orang yang tidak seperti itu, ya maaf, perlu belajar. Emang kerudung menutup dada? Allah yang bilang. Terus gini, bordiran saya gak kelihatan dong gitu ya. Bordiran dibahasnya. Sehingga kita lihat ada macam-macam hijaber, ada model kerudung ibu nangka, betul. Ada model kerudung cekek gantung diri, betul. Ada kerudung sari sobek di pundak, ada. Ada kerudung sambil gendong Hello Kitty, betul. Jangan-jangan sambil gendong dinosaurus jalur kan. Sekalian iklan. Tuh, kalau udah nonton Rasul macam-macam dah urusannya. Ini tumpang tindih nih. Akhirnya orang yang awam, iya ya, Islam macam-macam. Padahal aslinya satu. Masuk di negeri kita, Islam dipakai baju partai. Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Persis, Islam ini, Islam itu. Innalillah.
Lawang di Quran inna dina indallahi Islam. Jangan pakai embel-embel. Bicara Anda mau berorganisasi silakan. Anda mau ke NU, Muhammadiyah, Persis, monggo. Gak ada masalah. Itu kan peluang hidup Anda berorganisasi di negeri yang seperti ini, silakan. Tapi jangan pernah mengorganisasikan Islam gitu loh. Sehingga kita bisa ngomong sama siapa aja. Sama orang NU, gue Muslim. Karena Muhammadiyah, gue juga Muslim. Kita Muslim gitu ya. Kompak. Bukan dihukum, bukan diklasifikasikan, bukan. Loh ini agama yang dahsyat kok. Ya, Masya Allah. Dahsyat kok orang kalau sudah bangga dengan keislaman. Saya kemarin sempat, mungkin kalau ini diekspos ke internet, ini kajian, teman-teman di Sydney itu lihat yang saya omongin dia akan tersenyum. Ketika kita di sana kita berbenturan dengan waktu maghrib. Saya bilang sama teman-teman di sana, kita mau sholat di mana ya? Waduh Ustaz, ini bukan Indonesia kan, nggak ada tempat sholat. Tapi bukan berarti nggak sholat kok. Yang penting sekarang cari kiblat. Jadi mainly Ustaz, pelabuhan yang ramai, udah jika cari Kompas, kiblat sana kemungkinan Ustaz. Ya udah, sholat di pelabuhan mainly. Allah, itu ada foto-foto memulai kita ada di sana. Subhanallah ya. Tapi setelah sholat tuh teman-teman udah bilang, dulu aneh ngira Ustaz kalau sholat depan umum ini bakal jadi cemoohan, ternyata malah jadi asik di foto-foto Ustaz. Awal to action lagi. Ya, karena bangga ya Muslim. Kita ini Muslim. Nah, menimbulkan kebanggaan itu kan gak gampang. Makanya tolong deh, ta'atuhu fi ma'amar, taat dengan perintah Nabi. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan yang beliau larang. Ijtinabu bima naha alaih. Jadi ini konsekuensi taat dengan perintah Nabi yang pertama, yang kedua menjauhkan yang beliau larang. Bahasa Nabi itu manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini cara beragama supaya enteng. Manahaitukum an syai'in, apapun yang kularang jauhkan, jangan ditawar. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Yuk belajar patuh menjauhi larangan. Kayak kita disiplin di jalanan, ada perboden, jangan sengaja. Gak usah pakai nanya, Mas, kenapa perboden? Gak usah. Jadi kayak belajar tertib, batas suci. Gitu kalau di masjid gitu kan, ya udah, gak usah pakai nanya. Kenapa mesti batas suci? Gak usah, udah, jangan pakai diinjak di situ gitu loh. Nah, dilarang masuk kecuali karyawan. Nah, tertib, buang sampah di sini dan lain sebagainya. Coba belajar dari orang yang disiplin. Orang Islam mengedepankan, kalau aku sudah larang kata Rasulullah, fajtanibuhu, jauhkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Karena agama ini fattaqullaha mastata'tum, agama ini semampunya. Makanya kalau kita lihat orang lagi berubah, alhamdulillah. Tadi kita ngomong masalah isbal, ya nggak apa-apa. Ya orang mungkin belum bisa langsung cingkrang, dia digulung dulu. Ya ada Ustaz pulang. Ya awalnya biarin dia begitu dulu dah. Nanti lama-lama capek juga gulung nih, gitu kan. Perempuan pakai kerudung yang gak langsung kayak di Quran, ya biarin deh. Dia mau pakai itu juga alhamdulillah. Takkan pelan-pelan belajar. Oh iya, Rasul pernah bersabda, nisaul kasiat alian mumilan rusahuna kaslimatil muhtir ma'ilan la yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha
fa inna riha la tujadu fi masrati kadza wa kadza. Apa kata Rasulullah? Aku melihat di neraka banyak perempuan pakai baju tapi telanjang, berubah fungsi, bajunya membentuk tubuh. Sehingga pelan-pelan terkritisi nanti, oh baju itu gak boleh membentuk tubuh. Tujuannya kalau keluar gak nimbulin fitnah. Saya sih alhamdulillah saya pakai kerudung, gak kelihatan rambut saya, iya alhamdulillah. Cuma fungsi bajunya belum berlaku. Loh kenapa? Emang kan gak kelihatan. Itu kerudung hitam masuk ke dalam kerah kemeja berwarna hitam, kemeja ketat berwarna hitam masuk ke dalam celana ketat berwarna hitam. Saya bilang pakai pelampung 2 cari terumbu karang, itu penyelam. Jangan pakai logika. Kalau di rumah masih silahkan. Ini kan kita bicara keluar, betul? Karena ini setan ini kurang ajar betul-betul dalamnya setan ini. Itu paling bisa bikin fitnah dari perempuan. Makanya Islam sayang sama perempuan. Setan memang kurang ajar. Dia bisa tuh bikin orang tertarik sama perempuan walaupun rapat. Ya Allah, perempuan pakai kerudung rapi, jalan menunduk, tidak berdandan, orang laki lihat masih cuy-cuy, fitnah tuh perempuan. Makanya tuh Islam saya banget dijaga. Orang laki mah jangan kata pakai baju telanjang jalan dibilang gila gitu. Karena nggak ada daya tarik kalau laki mau beda, perempuan mau beda, masya Allah. Makanya kalau sampai Islam atur tuh kita harus bangga. Oh iya. Kalau saya berpenampilan saat ini karena Islam sayang, gue Muslim, bangga dengan style kita, gue Muslim, nggak ada masalah. Ustadz sendiri ujiannya begitu, jangan salah. Fitnah negeri kita nih orang tua pakai jenggot udah dibilang teroris dulu, betul? Kita masuk ke gedung-gedung perkantoran luar negeri, waduh, bule bawa ransel, celana pendek, kaos kaki setengah betis, masuk, welcome, welcome. Kita masuk, bentar Pak, foto kanan, foto kiri, depan. Saya RI sejati, saya bilang, foto dulu Pak, foto. Ya nggak apa-apa, foto aja, lagi dipoto. Sampai sekarang yang foto ikut kajian. Dia bilang, Ustaz, anak kalau ingat dulu anak moto-motoin antum, anak malu. Nggak apa-apa, syukron, anak senang dipoto sama ente, jarang-jarang. Ya tapi nggak apa-apa, gue Muslim nggak ada masalah. Kenapa? Biar nanti waktu yang bercerita. Karena indah dan cantik dari batin itu timbul karena kita berilmu. Kitanya pede, harus yakin. Ya orang-orang aneh aja pakai baju bolong-bolong, celana bolong-bolong karena pede, dicontoh orang. Apalagi yang saleh. Cuma kita nggak pede. Kok nggak pede? Kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Rasul. Pakai konsekuensi yang ketiga, yakni tasdiquhu fi ma akhbar. Belajar percaya yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Udah, kalau Nabi yang ngomong, kalau Nabi yang bilang, percaya. Walaupun mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, yakin aja udah. Yakin Rasul yang ngomong. Belajar percaya begitu, supaya nanti ketika ada syariat, selama memang Rasul yang bilang, samina wa ta'ala. Baru kemudian yang terakhir, la ya'budallahi illa bima syara'a alaihi. Belajar beribadah kepada Allah dengan contoh syariat beliau. Jangan pernah kita berada di Islam ibadah kecuali ada contoh. Jadi nanti kalau orang nanya, jawabnya gampang. Karena kalau kita beragama tanpa contoh,
ketika orang tanya kita nggak berani bertanggung jawab. Oh ya bilang, menauzubillah, ini salah. Yuk belajar percaya bahwa Nabi yang bicara, Allah yang suruh. Sehingga enak, lagi kerja, izin Pak, saya mau sholat dulu. Loh kenapa ini jam kerja? Ya Allah panggil saya. Kunci kejujuran kami sebagai pekerja ya sholat. Karena demi Allah kalau kami nggak sholat, setan membisikin aja di kuping, suruh korupsi waktu, korupsi materi. Demi Allah Pak, biarkan saya sholat 5 menit aja. Saya bisa tambah kok jam saya 5 menit nantinya. Ini dahsyat, Masya Allah. Ya, jadi betul-betul dibikin asik. Syukur-syukur nanti kalau apa sih? Kalau sesekali di dunia hiburan ini, saya penghayal tempat hiburan sehari loh. Ya, jujur, sampai kita buat sendiri di Bogor sana suasana seperti itu karena dalam keadaan rekreasi orang refresh. Kita bisa stand up dakwah, bukan stand up komedi, stand up dakwah 15 menit tapi mengena gitu loh. Ya, yang dibikin asik, tapi orangnya harus yang asik. Jangan orang lagi ceria-ceria terus oleh karena itu ya kabur orang gitu. Dibikin asik gitu loh. Bisa, bukan tidak. Karena orang lagi senang dengan kebaikan ya gampang. Kalau memang itu syariat contoh Rasul, sami'na wa ata'na, sampaikan. Yang ketiga, kenali Islam dengan benar. Setelah kita kenal Allah, kita kenal Rasul, kita kenal Islam dengan benar. Tolong Islam dengan benar ini sampai kita berani mengaku gue Muslim. Apa sih Islam? Gitu. Islam artinya ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Karena kalau Islam diterjemahkan menurut pendapat orang Islam macam-macam. Apalagi di Indonesia, kalau ada ujian anak-anak sekolah, pertanyaannya apa yang mau ketahui tentang Islam, itu nyaris jawabannya mirip. Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, bisa pas. Kebanyakan gak Islam ISLAM, I-nya Isya, habis Isya kan subuh, subuh, habis subuh lamaan dikit ketemu lohor, lohor, asar, maghrib, betul. Orang Islam bisa pas aja nikahnya, Masya Allah. Padahal kasusnya di lohor. Orang Arab mana tahu lohor, betul. Nabi Muhammad bawa Islam kagak tahu lohor dia. Nanti antum kalau dikapangin umroh atau boleh lah nanti kita bikin adventure to Holy Land from Jungle Land to Mekah Madinah, insyaallah ya. Amin dulu aja, amin lah ya. Kita bikin nanti insyaallah ya. Nanti kita tanya langsung bersama sama orang Arab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khalas bapak, karena memang orang Arab gak ada yang paham lohor gitu loh. Lahor, India, lahor. Ada lahor di India. Berarti Islam bukan itu dong. Iya, itu kebetulan aja. Terus Islam itu apa Ustaz? Ulama mengatakan istislamul lahu bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'at wal bara'atu min asyriki wa ahli. Islam itu ketundukan, kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Itu Islam. Makanya kalau kita mau mengatakan gue Muslim, sudah bertunduk patuh sama Allah kita. Sudah belum kita mengesahkan Allah. Jangan-jangan kita cuma minta tapi nggak mengesahkan. Karena kan ada ayat favorit yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Betul? Allahus samad di ayat yang kedua. Apa artinya Allahus samad? Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Seluruh makhluk meminta kepada Allah. Tapi ayat pertamanya apa?
Qul huwallahu, esakan Allah baru kau minta. Ini belum mengesahkan Allah, tapi udah minta. Ya bukan gue muslim. Orang Islam masih percaya harus kok minta-minta. Kenalan sama orang, siapa ini? Lu umur berapa? Bulan apa ya? Mei, Gemini. September tanggal berapa? Oh Virgo. Berarti Allah tuh orangnya gitu. Ampun dah sekarang ya. Orang dikira-kira dari tanggal lahir kan? Itu haram. Kita yang udah punya anak jangan izinin tuh anak lihat tulis para dukun. Ini bukan ngomel sama anak malah nimbrung. Puasa-puasa baca apa kalian? Horoskop apa? Stop. Coba mama juga kayak cancer, jodoh gak jodoh? Anak 6 jodoh. Suka gitu ya. Itu gak boleh tuh ya. Itu gak ada di Islam tuh. Belum lagi percaya sama tatoyur. Orang Islam percaya sama apa sih, sinyal alam. Wah, ada yang ngomongin aneh Ustaz. Kenapa? Mata kedutan. Memang sarap. Itu ente stres. Aneh nih bisa pinjam kurus, kita pinjam duit. Ya gak apa-apa, bisa pinjam. Kenapa? Anda bayar tasar. Anda yakin kalau dapat duit kenapa? Gatel kan? Jorok. Sahur gak cuci tangan aja gitu ya. Suka begitu tuh kadang-kadang ya. Ada kubu-kubu, ya Allah, alhamdulillah mau ada tamu Ustaz. Kenapa? Kubu-kubu, astagfirullah. Ini tamunya anak-anak kita kecil-kecil. Oh, kubu-kubunya ini kayaknya yang mau datang nih udah kan kubu-kubu gambreng gitu. Tasubah. Itu nggak boleh tuh di Islam ya. Ada burung, suara-suara burung itu. Ada yang mati sekarang. Itu burung diem, kata burung, emang suara aku begini lah lagi. Aduh, orang Islam kok begitu ya? Subhanallah. Jadi itu semua nggak boleh. Anak muda sampai banyak gelang macam-macam. Ini keberuntungan tolak bala, masya Allah. Ya, sekarang sudah meninggal, nggak ada dunia batu cincin kemarin, tak kesrek. Kan udah alhamdulillah dengan waktu. Demi Allah, itu semua nggak boleh. Itu urusan Islam kita. Ya. Makanya kalau kita mau mengaku gue muslim, gak usah pakai batu yang macam-macam, gak usah ini, gak usah itu. Islamnya Islam, ha'anada. Innal fatama yakulu ha'anada, walaisal fatama yakulu kanabi. Itu prinsip. Ini pemuda yang mengatakan, inilah saya. Bukan inilah bapak saya, bukan. Ha'anada. Ini anak. Sejarah dimulai dari diri sendiri. Boleh keluarga saya nggak jelas, tapi kejelasan mulai dari saya. Begitu harus. Gua muslim. Mantap ya kita menimbulkan kemantapan itu dengan 3 pemahaman tadi. Kenali Allah dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar, kenali Islam dengan benar. Makanya kita berkata setiap pagi, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku redha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sepakat, walaqad kana lakum fi
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begini, yuk bareng-bareng kita berkata, gue muslim. Langsung ya, kita pertanyaannya yang live dulu atau yang ini dulu nih? Live dulu ya, luar biasa. Dan langsung kita, ini mau punya ini nih rekanan aja gitu aja deh. Mana jam, coba tes dulu dong ya. Udah ada belum? Oh, oke. Nah, sekarang kita mau langsung aja buka untuk yang ikhwan dulu nih. Untuk yang teman-teman jemaah ikhwan yang mau pertanyaan secara langsung, kita punya kenang-kenangan nih dari panitia dan punya hadiah. Nah, langsung jawab. Oke, Bapak. Oh, yang ini dulu nih. Oh, ini dulu ya. Yang belakang ya. Ini. Silakan Pak, diri dikasih mic-nya. Silakan Pak, namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Wahab. Saya ingin bertanya tentang menjalankan dan mengamalkan hadis tentang lezatnya berislam. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bagaimana kita mendapatkan halawatul iman. Ayo. Itu apakah termasuk di dalamnya ketika kita tidak khusyuk dalam sholat, kita kehilangan kelezatan Islam? Apakah ada hubungan dengan yang tadi saya sampaikan? Betul, insyaallah. Dikasih hadiah kan? Pertanyaan dalam. Ya, bertanya kalau saya nggak merasakan kehusuan dalam sholat, apakah saya terkena hadis tadi yang mengatakan tidak mendapatkan manisnya iman? Iya. Ada ayat yang mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang mereka khusyuk dalam salatnya. Jadi ketika mereka tidak khusyuk, ya mereka berarti tidak bahagia. Tidak bahagia, tidak merasakan manisnya iman. Masuk kategori. Makanya orang kalau mau sholat suruh berilmu sebelum beramal. Artinya sholat yang mau lakukan ini kan pakai niat. Orang kalau mau niat tentu tahu yang dia lakukan. Sehingga niat di hati kata Rasul. An-niyah hahuna, niat di sini. Berarti kita pakai bahasa hati. Takbir yang pakai hati sama takbir yang nggak pakai hati sudah beda. Kalau hati ini yang mengatakan Allahu Akbar, ya khusyuk. Bismillah, alhamdulillah. Tapi kalau nggak pakai hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagu-lagu dah. Wallahi, semoga Allah muliakan antum ya. Makanya sebelum itu terjadi, sebelum kita sholat, sebelum kita ibadah, berilmulah sebelum beramal, supaya khusyuk datang. Ya, Allah. Nah, jadi ini ya tadi ya, sebenarnya kebahagiaan itu kalau khusyuk ya, kalau sholat. Iya. Salah satu yang menyebabkan bahagia ya karena khusyuk. Karena apa? Sholat itu kan ayat dibacakan. Ayat itu kan manusabbita fi buhanda. Ayat itu membuat tenang jiwa. Sifat mafis sudur. Makanya muka orang yang sholat dengan ilmu kemudian salam, innaka hamidul majid, assalamualaikum, assalamualaikum, lain dibandingkan orang yang pulang belanja. Orang kalau pulang belanja kenapa? Habis. Ya, nah ini juga kita ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya dari yang kemarin tadi, dari yang tadi pertanyaan yang ditulis di kertas bisa dikasihkan ke panitia di sebelah kanan atau kiri ya untuk pertanyaan-pertanyaannya.
diestafetkan ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, langsung ke pertanyaan lagi, Pak Zati, dari silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, yang saya ingin tanyakan, kenapa pada saat kita ingin menjalankan sunnah itu seperti terasa asing? Nah, terus yang kedua, bagaimana hukum musyrik dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenapa kita kalau menjalankan sunnah itu terasa asing? Ya, memang Rasul sudah bilang, Bada al-Islam gharib, fasayakunu kama bada'a, fatubadir ghuraba. Islam itu berawal dari keasingan. Kemudian banyak orang yang sudah melakukan, awalnya asing dan akan kembali ke asing, kata Rasulullah. Ya, dulu Nabi Islam jadi cemoohan, akhirnya semuanya idza ja'a nasrullahi wal fath futuh Mekah. Tapi kembalinya lagi ketika kita menegakkan sunnah merasa asing. Iya. Kenapa? Karena sedikitnya orang yang menegakkan sunnah. Tapi gak usah khawatir. Ya kenapa kalau untuk urusan dunia kita merasa limited edition? Kenapa kalau sunnah kita gak merasa limited edition gitu loh? Nah, harusnya kita bangga. Ya mungkin kita merasa asing karena kita merasakan keasingan tersebut membebani kita gitu. Benar-benar. Saya contohkan sama anak-anak muda dengan cemooh. Dulu ketika mulai menegakkan sunnah, celana ini tidak cingkrang, gitu ya, celana ini tidak isbal cingkrang, gitu ya, dengan penampilan yang memang dulu kita sudah begini, gitu loh. Ya. Ustadz kok pakai blue jeans, Ustadz kok gayanya begitu sih, gini-gini, ada apa? Ya, kalau saya pakai jeans, saya menyerupai bintang film barat, saya namanya tasawuf bil kufar. Tapi kan kalau saya ini pakai jeans ini karena antum gak tahu penderitaan anak. Anak sejak 12 tahun yang lalu berdakwah Jakarta Bogor keliling ini selalu pakai motor. Motor anak tuh gak ada di bawah 500 cc, pasti di atas semua gitu. Ya Allah, penderitaan bulu kaki rontok kalau kita mesin gitu. Makanya ya begini, ya sudah. Cuma akan saya ikutin cara Islam tapi tidak isbal, sehingga berpenampilan. Berkaitan nanti orang mau mengatakan terus saya nih SB itu kita subhanallah wajib gitu, itu urusan orang lah gitu. Yang penting kita nggak melanggar syariat, ya. Dan ini sudah mulai banyak di beberapa masyarakat ini sekarang stylenya begitu. Dulu kan kalau jadi imam harus pakai kopiah, ya, baju koko, sama sorban di pundak, betul? Tidak. Sekarang kalau imamnya ada di daerah dingin, boleh nggak sih dia pakai ponco dengan penampilan yang sekalian melindungi diri dari hawa dingin? Nggak ada masalah. Jadi jangan dipaksakan sebuah penampilan Islam menurut kita, jangan. Nah, terasa asing kita begitu. Makanya saya katakan tegakkan ilmu. Kalau sudah ilmu yang dikedepankan, ketika orang bertanya yang mau lakukan menjadi sebuah dakwah. Kamu kenapa sih tiap depan ajan keluar? Ya kan ajan manggil. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari sukses. Itu bagaimana juga mau sukses? Mau sukses dong gitu. Jadi antum bisa mendakwakannya gitu loh. Nah, kenapa sih celana Anda kok tidak isbal, sementara gaun isbal lagi gitu loh. Celana isbal pakai sepatu kulit nongol, pakai kepala buaya gitu ya. Kenapa sih mesti begini? Rasul yang bilang kullu izarin tahta qadamai ana rohakubi. Setiap kain buat laki-laki yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Anda takut. Makanya saudara, ukuran anak ya mata kaki, pokoknya mata kaki sudah. Ya, kalau begini bakal risih, ya begini sudah. Mata kaki, sehingga nyaman, kita merasakan kenyamanan.
Jadi jangan dibikin kaku agama. Nah ketika Anda asing asal berilmu, maka ketika orang bertanya jelaskan. Kok cantik-cantik dibungkus agak rapat banget. Allah yang bilang surat An-Nur Al-Ahzab ayat 59, yuk kita belajar taat ya Allah. Umur ini gak lama, Siti Wasabain, mentoknya 60-70. Kalau nyampe, kalau enggak, banyak yang meninggal muda. Meninggal apa yang kita lawan? Kan amal soleh. Jadi kita gak merasa asing dengan sayanya. Ya memang pasti kalau kita memang sendiri pasti asing. Tapi jangan khawatir, kalau ilmu dikedepankan tidak ada asing, insyaallah. Allah Ta'ala. Selanjutnya tadi ada yang juga dari Bapak yang Fadal. ada Mas Vincent, pikir boleh Vincent. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan kemajuan teknologi ya, mungkin kita mendapatkan manfaat yang besar. Artinya mungkin dulu memutuskan suatu perkara perlu kajian sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi sekarang kita bisa dapatkan lebih gampang di YouTube mungkin. Nah, sekarang permasalahannya adalah kadang kita yang mencoba untuk berubah itu kadang mempunyai dilema, seperti contohnya seperti ini ya, saya bikin langsung aja. Kita memahami tentang riba, kita paham, kita ikuti semua kajian. Nah, kemudian suatu saat itu akan terbentuk dengan kehidupan kita, di mana misalnya kita udah ikut sunnah, seperti Ustaz bilang bahwa untuk isbal atau berjenggot kayaknya nggak terlalu berat dan sekarang karena udah nggak masalah. Tapi bagaimana dengan misalnya kita punya keluarga besar dan sebagian dari mereka itu adalah bekerja di bank, yang total ini bekerja di bank. Di satu sisi kita belajar bahwa penghasilan orang yang murni dari bank itu kan adalah haram. Tapi di satu sisi masa ya kita nggak kumpul sama keluarga kalau ada acara, atau mungkin ekstrimnya kita tidak mau menerima sama sekali uang dari mereka gitu. Nah, di satu sisi Ustaz sering mengatakan bahwa yang terpenting dari agama, koreksi kalau saya salah, yang terpenting dari agama adalah akhlak gitu. Jadi itu lebih diutamakan. Nah, kira-kira menghadapi dilema seperti ini bagaimana ya Ustaz? Artinya apakah kearifan lokal itu benar-benar harus ditinggalkan karena kita mau berubah seutuhnya, atau mungkin ada toleransi yang bisa diterima, atau mungkin saya minta pendapat dari saya. Iya, ketika kita sudah tahu hukum, menegakkan hukum itu bukan sesuatu yang mudah. Sehingga bahasa Rasul tadi kalau memperhatikan kata-kata yang saya sampaikan, mana itu mengasai pada tadi wa ma'amana itu kubi fa'atuminhu masyarakat. Antum sudah betul, antum sudah decide dari konvensional, ya. Cuma dilemanya ini kan yang secepat anak ini di keluarga jarang, Ustaz. Masih banyak yang bergelut dengan konvensional. Terus gimana cara anak mereka? Sementara Nabi ajarkan kita untuk menyempurnakan alat dalam sosialisasi. Iya, betul sekali. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa wama amartukum bihi fa'tuminhu mastata'tum. Amar ma'ruf. Ya, dakwahkan mereka semampunya. Jadi bukan berarti lantas langsung suruh berubah. Tetap ada sosialisasi. Sisanya menyiasati. Karena buat keluarga kita yang sedang berusaha untuk keluar dan dia belum bisa keluar, prosesnya itu jihad. Ya, prosesnya jihad. Sehingga kita harus respect sama dia dan support. Karena kan orang yang sudah tahu hukum konvensional, mungkin dia mau keluar tapi dia masih terikat utang piutang dengan manajemen dan apa ya kan, belum bisa. Kita harus respect lah. Nah, orang yang sedang berusaha untuk keluar, rezekinya halal. Sebagian yang mengatakan syubhat. Nah, ya makanya aku tinggal menyiasati, bikin asik. Nanti masalah makanan aneh ya.
masalah minuman aneh. Jadi antum bisa menyiasati. Nah, jangan ditembak karena nggak mau makan, nanti orang haram kesinggung orang. Ada teknik yang bisa kita siasati untuk bikin dia nyaman dengan kita, gitu ya. Oh, dan juga tadi Pak, masa tadi ada beberapa yang bersoal. Ini ada satu lagi yang belum jawab ya tentang hukum musik. Ya, oh iya. Memang mau diputar kemana juga di Islam tidak ada musik. Ya, cuman udah terlanjur di dalam kehidupan ini Muslim musik menjadi bagian dari kehidupan. Ya, sekarang kalau antum bilang ke orang yang sedang asik dengan musik ini haram, tutup matiin, kesinggung dong. Justru dalam Islam ini ketika kita melarang, memberikan solusi. Nah, proses memberikan solusi ke seseorang ini gak mudah. Karena banyak teman-teman yang penggila musik, dulu gak kita cutting musik haram dulu, bikin asik aja dulu. Setelah dia menemukan keasikan selain musik, hilang dengan sendiri. Musik cuma masalah kebiasaan. Makanya di surat Luqman itu dikatakan wa minan nasi may yastaril ahwal hadis. Ada sebagian manusia nanti ini yang menyukai perkataan-perkataan yang gak ada manfaatnya, bikin orang cengeng. Ya sendiri megang gitar, ujung-ujungnya mainin rambut gitu ya. Makanya kalau dulu orang-orang Arab mengatakan kalau orang laki yang suka musik muhannas, bilangnya agak ke pencong-pencongan, muhannas gitu ya, amper. Pasti nanti mainin rambut, ngaca. Orang laki jangan mainin rambut sama ngaca, jibat gitu loh. Orang laki mainin poni mulu. Emang musuh surga bareng poni? Bukan berarti nggak boleh pakai poni, itu kan kerjaan perempuan. Dandan, perawatan tuh perempuan, laki ya laki gitu loh. Ya bukan berarti nggak boleh dandan, boleh, tapi tetap mendekat. Nah di Islam itu ada syair, ada nasyid. Makanya kalau saya sih optimis banget sama Indonesia ini optimis. Saya gebor-geborkan di mana-mana, jangan banyak menghujat, jangan banyak berdemo. Sudah, negeri ini butuh suplai kebaikan. Ini suasana kayak begini, ini udah cikal bakal suasana zaman Rasul, di mana anak-anak muda ini asik dengan kajian. Allah, kita di Jakarta dengan Rabanian, sebetulnya mudah-mudahan Bogor dengan jungle-nya nanti insyaallah, mudah-mudahan seperti di Bandung di Al-Latif Sangintennya, masya Allah, sampai anak-anak motor yang tadinya udah gak bakal dengar Al-Quran sekarang biar keroknya pada tobat tuh. Gak apa-apa, mereka begitu dulu biarin, kenapa emang? Antum jangan merusak suasana. Kalau menurut antum ini kajian encer, cari yang keras gitu loh. Kita mau asik-asik dulu kok gitu loh. Nanti biar waktu yang menyempurnakan gitu loh. Sehingga nanti orang kata oh iya ya. Karena kalau antum sedikit mau keluar negeri bergaul sama muslim di luar, itu macam-macam modelnya. Dan asik. Islam tuh berlogik gitu loh. Ya, makanya kalau sampai malah kita mempertontonkan yang enak, asik dilihat, ada yang salah. Jadi ya jelas memang di Islam tidak ada musik. Jadi kalau antum pasang ada Islam musik Islami, maaf, Islam nggak menerima. Cuma kalau kita melarang langsung tanpa solusi sulit. Biarkanlah sekarang sudah banyak nih kori yang suaranya bagus. Dulu kan kita tahun 80-an, 70-an denger kori cuma mau amar doang, betul. Sekarang suaranya macam-macam. Sampai imam bisa disetel suaranya, betul. Mau suara siapa? Luar biasa. Nah, habis ini kita langsung lanjut ke teman-teman akhwatnya yang mau bertanya. Silakan Mbak Vidi atau Mbak Dinda. Sister side. Ini brother side. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kita ini kan
hidup di negara yang sekuler ya, maksudnya semua peraturan itu bisa dibilang jauh sekali dari Islam. Nah, bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan sebagai muslim yang baik untuk tetap istiqomah tidak berada di jalan sunnah. Kemudian pertanyaan kedua mengenai tentang membencikan Allah. Bagaimana kalau membencikan Allah itu orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga, misalnya kayak orang tua atau pasangan hidup kita gitu. Yang kedua juga Ya, Ya, mikro mungkin bisa diganti aja, kasih yang itu soalnya agak lemah. yang mana agak gemah, Ini enggak kurang. yang kedua coba apa yang kedua? yang kedua mengenai membenci karena Allah. Bagaimana kalau misalnya orang yang kita bisa bilang orang yang seharusnya kita benci itu adalah orang-orang yang karena perbuatannya ya, itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, misalnya orang tua kita atau pasangan hidup kita. Syukran Ustaz. Bagaimana istiqomah di negeri yang seperti ini? Ya, kita pengen istiqomah harus tahu dulu artinya istiqomah, gitu ya. Karena banyak juga orang yang pengen istiqomah, ketika ditanya apa itu istiqomah nggak paham. Saya pengen khusyuk, ya insya Allah bener mau khusyuk apa sih? Ya khusyuk. Ya apa ya? Ya apa ya? Khusyuk. Sama orang istiqomah, pengen istiqomah, saya pengen istiqomah apa sih? Ya istiqomah kan apa ya? Istiqomah. Aduh, ada yang nyaut, anak tahu tak apa? Merek masjid istiqomah. Istiqomah itu asal iman. Artinya meminta tolabul iman, meminta kemantapan dari Allah. Makanya kalau bahasanya saya pengen istiqomah, berarti dalam bahasa Indonesia saya pengen minta kemantapan dari Allah untuk tinggal di negeri yang seperti ini. Saya pengen minta kemantapan dari Allah untuk tinggal di negeri yang seperti ini. Maka otomatis kalau kita pengen istiqomah ya kita berilmu. Ya jangan sampai taklid, karena di sini beragam macam-macam. Ya. Kayak kita ngerti yang namanya masjid, ya itu seluruh bumi di muka bumi ini kata Rasul. Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Jadikan bumi ini masjid untuk umatku. Selama tidak ada penghalang, tidak ada kekurangan, tidak ada tempat buang hajat, tidak ada binatang yang najis. Tapi kalau kita tinggal di negeri kita kan ada masjid semi rumah, minimalis, ada model kubah, macam-macam. Kita dibikin bingung. Jangan bingung, semuanya masjid. Ya, cuma yang nggak boleh kalau ada penghalang-penghalangnya gitu loh. Jadi kitanya memang berilmu, pengen istiqomah begitu. Kita sekarang tinggal di negeri yang anak mudanya dikit-dikit demonstrasi, dikit-dikit ke jalan, jangan ikut-ikutan. Karena memang ada larangan, tidak boleh mencaci maki dari pinggir jalan. Jadi kita pengen istiqomah, pengen mantep, jangan sampai menimbulkan kerusakan gitu loh. Ya, ini hujatan, cacian, makian pada pemerintah mengatasnamakan Islam. Demi Allah Islam tidak seperti itu. Mulai kita belajar, oh iya ya, berarti Islam itu bak mutiara, walaupun dalam cangkang yang berlumpur, tetap mutiara. Saya pun akan istiqomah walaupun di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini. Ustaz, yang kedua, kalau yang saya benci ini orang yang saya kenal, gitu ya, orang yang dekat dengan kita ya. Iya, selama memang benci dan cinta karena Allah, siapapun dia silakan. Ya, kecuali orang tua kita. Karena bahasa dalam Quran itu wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Kalaupun orang tuamu mengajak kamu berbuat dosa dan maksiat, jangan patuh. Tapi jadikan dia sahabat. Nah, tetap bersahabat. Ternyata kita boleh kesel sama siapa? Alasannya kuat.
Kata Rasul, wa begini bagi doa yawan ma saya kuna habi bagaimana benci orang yang ingin kau benci silakan. Seperti sayang orang yang kau sayangi silakan. Tapi ingat ada waktunya. Mungkin sekarang kau benci, besok kau suka. Mungkin sekarang kau suka, besok kau benci. Makanya mulai belajar benci dan cinta karena Allah. Jadi satu waktu ketika dia berubah, Allah suka, saya belajar suka kembali. Ukurannya Allah. Siapapun dia, Allah. Siapa? Berarti kita harus sebenarnya kuncinya sih ini kita benci dan cinta karena Allah benar Allah baru berarti bisa enak berbagai. Iya. Dan belajar kita menyukai seseorang karena ilmu. Begini, nanti kita akan bahas satu waktu tentang power of love ala Islam nanti. Ada bentuk-bentuk kekuatan cinta dalam Islam. Islam itu tidak menawarkan cinta itu buta, tidak. Karena nggak bisa orang mencintai orang tanpa sabar. Saya lagi jatuh cinta aja. Siapa? Oh, gimana sih? Anda suka sama dia, suka banget kan? Benar loh. Tiap melihat dia Anda udah dekat kan? Siapa sih dia? Oh, alam. Nanti lah bahasan khusus. Oke, kalau gitu lanjut satu pertanyaan lagi dari Ahmad ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan khusyukan sholat, jadi kan bisa menyebutkan tentang khusyuk sholat dan kesadian. Pertanyaan saya, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan khusyukan sholat? Karena seringkali yang saya rasakan sendiri ya Ustaz, saat awalnya takbirnya sudah benar gitu, menurut saya sudah benar. Tapi tiba-tiba pas duduk di antara dua sujud atau pas duduk tiba-tiba misalkan anak menangis, buyar khusyuknya, atau tiba-tiba saya teringat tadi lupa belum ngerjain itu gitu, misalnya suka ada teringat-teringat seperti itu, khusyuknya kan jadi buyar Ustaz. Jadi bagaimana caranya dari awal tuh bisa khusyuk gitu sampai mana sampai terakhir sholatnya selesai. Terima kasih Ustaz. Iya. Emang suka begitu tuh emang sholatnya. Tapi kata Rasul, ij'al sholataka sholatal muaddi'. Ij'al sholataka sholatal muaddi'. Jadikan sholatmu sholat perpisahan. Maksudnya apa? Ya siapa yang jamin kita ketemu sholat yang akan datang. Jadikan sholatmu sholat perpisahan. Ij'al sholataka sholatal muaddi'. Ini kita suruh bikin sholat kita sholat perpisahan supaya bisa tumanina. Makanya ulama sering mengatakan tumanina yang dimaksud itu berkonsentrasi pada setiap perpindahan gerak. Kita kalau mau sholat itu kan ada kiblat, ya khusyuk, diam sebentar, Allahu Akbar, dapat angle khususnya, atau menyelesaikan semua permasalahan, khususnya di waktu dua sholat zuhur sama isya. Aprilu di zuhri, dinginkan waktu zuhur. Ini kayak di sini panas, orang pada bermain, boleh diundur sedikit supaya nggak stres. Jangan sholat sambil nyurem, jangan. Jangan sholat di depan makanan, jangan sholat menahan buang hajat, jangan, supaya nggak terpancing. Kemudian kata Rasul, Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Quran supaya nyambung. Jangan baca yang kita nggak paham, karena kalau kita baca yang kita nggak paham, otak kemana, suara kemana. Orang kalau tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Akbar, ana shogir, Allah yang Maha Besar, aku kecil. Ayat dibacakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat tafsirnya, segala puji milik Allah Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam ini, Rabb Bayruhu yang mencipta dengan proses. Aku cuma bagian dari alam,
Ya Allah, segala puji milikmu, banyak yang tak kuminta kau beri. Udah gak sempat mikir yang lain. Cuma yang jadi masalah kan kita gak paham yang kita baca. Ayat kita baca apa, cuma gak pahamnya gak khusyuk. Sehingga kalau kita mau sholat, kalau memang gak bisa khusyuk, suruh jadi imam sebagai tempat orang yang diikuti. Curi dan imam liutar lebih. Kita bisa khusyuk dan imam yang baik mengerti keadaan makmum. Makanya kan sunnah kalau imam kan sawu sufufakum faida tasfiyat as-sufuf bil iqamati shalah. Shofnya lurus, rapat lurusnya shof merupakan utama dalam sholat. Ya. Sambil lihat tuh imam. Ada berapa orang, 4 orang baru tobat, 5 orang manusia, ada wanita 7. Imam ini yang nyambung, bikin makmum khusyuk. Waladhdallin, amin. Qul huwallahu ahad. Makmum nyaman. Sebodoh-bodohnya orang tahu dah Qul huwallahu ahad paling 3 ayat gitu ya. Ya, nggak memberatkan. Nah, itu nyambung. Jadi makmum nggak sempat mikir yang lain karena nyambung. Tapi kalau suasana membuat makmum nggak nyaman, ya kita tanggung dosa ya. Kita udah tahu standar makmumnya anak-anak yang baru pada belajar, orang tua, anak kecil. Ya udah, jangan bikin mereka berpikir yang enggak. Amin. Yasin. Kata yang baru tobat, pernah dengar nih ayat ini? Yang samping udah agak batal. Ya Allah, berarti di mana ya? Yang batal yang di pojok bilang umatnya ini. Imam tanggung dosa. Jadi kita kalau sholat imamin, sholat sendiri, tolong bacaan yang memang kita sanggup, kita paham. Karena bahasa Rasul, Iqra ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Al-Qur'an. Luar biasa ya. Selanjutnya kita akan bacain dulu pertanyaan-pertanyaannya dari Iwan. Dari yang tadi sudah nulis di kertas ya. Ya. Dan dulu yang pertama ini dari Khairul Mustafa. Mengapa tokoh dan ormas Islam di Indonesia tidak bisa bersatu? Padahal mereka sama-sama beriman dan mengaku Muslim. Kenapa tokoh dan ormas tidak bisa bersatu? Karena memang fitrahnya nggak mungkin bersatu. Ya. Allah yang bilang, kullu hizbin bima ladaihi farihun. Setiap ormas, setiap kelompok hizbi, partai punya ADART sendiri. ADART ini bukan Quran dan Sunnah, hasil rapat sidang petinggi mereka, gitu. Jadi sudah susah. Muhammadiyah dengan hisabnya, NU dengan ru'yahnya. Padahal kalau mau kembali ke Islam, Quran cukup sebagai hujah. Apa kata Quran? Sumu liru'yatihi man syahida minkum syahad falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan puasa, siapa yang ngomong? Allah. Saksiin aja bulan, selesai kan? NU bukan Islam. Jangan pakai bawa ormas. Jadi sampai kapanpun yang namanya hizbi, ormas tidak bisa bersatu. Karena Islam yang bilang, Quran yang mengatakan kullu hizbi bima ladaihi farihun. Setiap kelompok itu akan merasa bangga dengan kelompoknya. Makanya kita pengen berlepas diri. Tolong independen, jangan bawa ormas. Kita bawa Islam.
Jadi boleh antum mau debat anak boleh, ya mau sampaikan masukan boleh, tapi tolong Quran dan Sunnah dan pendapat para sahabat. Tapi kata guru anak nggak mau dengar, gitu ya. Tapi Allah berfirman, Nabi bersabda dan para sahabat melakukan sami'na wa ata'na. Ya, Allah. Selanjutnya ya, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika mencoba menampilkan gue muslim, orang-orang di sekitar kita menjauhi kita. Terus bagaimana cara kita menampilkan gue muslim tapi tidak terkesan eksklusif? Ya saya nggak habis pikir ya kalau orang mengaku Islam terus dijauhin, saya nggak habis pikir gitu. Karena saya orang yang melawan buana di Indonesia muter, nggak ada masalah. Saya nggak habis pikir kalau Anda sunnah terus nggak bisa bergaul, saya nggak tahu kenapa. Karena Islam itu fleksibel. Ya sampai ke pedalaman Papua kita datang ahlan wa sahlan. Cuma beda di makanan aja kalau bahasa. Sampai ke penambangan batu opal di Latin Ridge yang dominasi non muslim cuma ada 6 kepala keluarga yang Islam dari tahun 60-an saya datangin. Tidak ada masalah. Kenapa masalahnya? Saya tak habis pikir apa sih yang membuat Islam ini tidak diterima dua muslim buat ini? Mungkin kitanya kali ya. Banyak di antara kita ini setelah belajar agama jadi eksklusif, itu yang salah. Apa temannya bilang, saya sih mendingan dengan dulu tak asik gitu loh. Pas sudah ngaji ngakunya orang tak begitu salah. Apa anak bilang begitu? Aku sih pengen mama yang dulu tak. Dulu mama asik seru. Sekarang ya Allah dia anak terima tak kalau cuma gaya ngomongin terus. Ya. Jadi banyak akhirnya tingkah laku kita bikin orang nggak senang. Saya pernah tegur anak-anak muda yang ada masjid, dia nggak sholat. Assalamualaikum bro, waalaikumsalam. Bukan begitu bang, anak mau sholat, ada dia malas. Jadi orang yang bukan masjidnya, nah ini mungkin kitanya ini gitu loh. Jadi menegangkan gitu loh. Ini yang sangat disayangkan. Kayak begini. Ini mumpung kumpul anak-anak muda nih. Tiap Ramadan itu kan hiporianya keributan, doa berbuka puasa sama taraweh, betul? Setuju ya? Kalau taraweh angka 11 sama angka 23 berantem. Kalau doa berbuka puasa kelompok Allah walakasumtu sama tahabatul ribut pun. Katanya Allah walakasumtu ada sih nggak bisa terima kan? Nggak bisa terima. Kenapa? Anak dari SD udah Allah walakasumtu kan. Sampai dia punya cucu tetap Allah walakasumtu. Ini orang baru ngaji dibilang anak bid'ah suruh kaji tahabatul enggak ada ya, begitu deh. Aduh, ya sebenarnya sih begini Pak, jangan diperdebatkan masalah apa yang dibaca, nanti akan kejawab sendiri. Yuk belajar. Caranya seperti ini. Karena ada Rasul. Zaman dulu dia puasa nggak? Dia puasa. Ramadan zaman Rasul sampai sekarang. Nah, zaman dulu zaman Rasul orang puasa. Rasul yang bilang tempat yang mustajab untuk berdoa buat orang yang puasa menjelang berbuka. Setuju kan? Iya begitu. Nah, tapi kita baca buku manapun tidak ditemukan contoh Rasul mengkhususkan doa menjelang buka. Artinya bebas. Anda mau berbuka baca apa aja bebas. Ya beberapa saat sebelum buka tuh ya 15 menit, 20 menit berdoa. Jangan ada kultum, nggak ada kultum. Kultum habis asar, fadol. Ya, kalau kultumnya ini menjelang buka nggak ada mengganggu, sampai keenakan ngomong, sampai udah lewat 10 menit, wah kacau belum buka. Ya.
Tadi sih saya berharap nih gue muslim kegiatannya asal sebenarnya, jadi ada yang mikir gitu ya. Saya bilang begitu, pokoknya menjelang berbuka doa. Nabi yang nyuruh doanya apa aja. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa boleh. Nanti mau baca Allahumma barik lana bima rojaktana boleh. Mau Rabbi firli wali walidayah silakan. Pegel sama pasangan Rabbana hab lana min azwajina boleh. Rabbi firli wali walidayah Allahumma inni a'udzubika boleh. Allahumma laka sumtu silakan. Bahasa Indonesia ya Allah biar cepat nyampe boleh sampai itu boleh. Tapi disunahkan kalau sudah masuk waktu berbuka ada jam, ya jam 5.50 nih hari, betul? Nah, lihat jam 5.45, 5.49, 5.50 ya sunnah ambil air, Bismillah minum. Habis minum baru ada contoh Rasul, hadis Hasan riwayat Abu Daud, dhahabat dhoma wa batalatil qulub wa sabatil ajru insyaallah. Nggak ada ribut kan, semuanya kepake, betul? Cuma mungkin karena kita ngomongin kurang asik, orang jadi kesel, apalagi menggurui. Gitu. Ya, justru yang mesti dikritisi bukan masalah bacaannya, tapi patokan berbuka ini yang salah di masyarakat. Orang patokan buka sama azan itu yang salah. Sehingga buat apa ada jadwal imsak? Dari awal berbuka ada jadwal nggak? Pengen ada jadwal nggak gitu ya? Dikasih. Semua perusahaan bikin, ditempel di dapur, kamar mandi, depan kulkas, belakang pintu kamar, masang bantal, betul ya? Giliran mau buka nanyanya udah aja belum? Itu ada jam udah aja belum? Itu penyakit gitu. Ya, wow jam 5.55 tetap belum aja mau aja dihibah. Benar kalau antum telepon juga mau aja assalamualaikum mau aja, gua belum aja sedang genteng. Lalu aja udah batal dulu baru aja entenya nggak paham gitu. Jadi jangan dibikin bingung. Nanti kalau terpaksa harus berbuka di jam lain umumin 5 menit lagi waktu berbukanya ada sudah masuk waktu berbuka silakan dikonsumsi sebentar lagi akan dikumandangkan azan. Jadi azan belakangan waktu dulu karena kita nggak paham ribut sesuatu yang seharusnya diributkan. Alhamdulillah. Siapa yang jadi pertanyaan terakhir kan? Ya. Kita bahas hari ini. Setelah ini kan kita akan ada presentasi tentang semangat Ramadan dari teman-teman jaringan keluarga dakwah. Nah, oh silakan. Tadi waktu presentasi terima kasih banyak ya. Oh begitu tadi. Ya satu pertanyaan lagi. Oh ternyata ada perubahan yang sangat cepat kita ya. Perubahan luar biasa. Langsung dari pertanyaan ini ya. Nah ini langsung satu lagi ya ternyata yang dari akhwat ini langsung ya. Ini saya tadi dia bagus banget pertanyaannya. Bagaimana kalau ibu saya melarang pakaian syar'i dikarenakan saya belum menikah? Beliau takut saya tidak mendapatkan calon suami gitu ya. Nah, jadi semakin terbuka semakin gampang dari itu. Kayaknya perlu digandeng tangan mamahnya, ikut kajian-kajian seperti ini biar dia lihat bahwa usaha muslimah itu nggak menutupi kekurangan, nggak mendatangkan kekurangan, suruh lihat, gitu ya. Terus jelaskan sama beliau bahwa Rasul yang bilang al-mar'atu aurat, perempuan itu aurat, aurat ya harus dilindungi, makin terlindungi aurat makin Allah jaga kita. Kalau bicara jodoh ya itu kita ngumpet di atas gunung, di dalam lemari, dikunci lagi gitu. Kalau waktunya datang jodoh pada datang. Tapi kita terbuka warawiri depan umum, depan panggung, waktunya belum laku mas susah, betul ya? Jadi bukan begitu caranya.
jangan menginginkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram. Bilangkan dengan bahasa yang baik, ma, nikah itu kan sesuatu yang sakral, yang menjadikan ibadah yang baik dalam Islam. Manakah mungkin kebaikan kita dapat dengan cara yang haram? Seperti orang yang pengen sehat minum jamu pakai anggur, mirip tuh. Kan anggur haram, kita minum biar sehat. Saya terbuka haram, mudah-mudahan dengan yang haram kalau kasih jodoh, begitu. Subhanallah. Tapi kalau orang tua asal ngomongnya bisa, insya Allah. Ya, mungkin kita ini ngomong sama orang tua di tempat yang dia nggak terima kita ngomong. Makanya yang paling baik kalau kita mau ngomong sama orang tua, ya, kita ajak dia jalan, traktir makan, ajak dia seneng, baru kita ngomong. Ini kesalahan kita kadang-kadang kalau mau ngomong sama orang tua di rumah dia, di atas bangku meja makan yang dia punya, sambil punya makanan yang dia masak. Begini soalnya mah, itu dari ketemunya anak ngomong enak ngomong. Ya, tahabu orang tua coba kasih hadiah, bikin asik baru ngomong. Atau itu bisa insyaallah. Ya, orang tua akan menerima anaknya baik. Allah Taala. Nah, tadi yang ini begini, terakhir nih. Wah, nah itu dari terakhir kan. Dan selanjutnya kita yang belum sampai kesimpulan dari tema kita nih, gue muslim ini. Ya, tapi jamaah yang Allah muliakan, sehingga poin yang kita bahas kali ini sebagai mukadimah dakwah, insyaallah ya, kita pengen bangga jadi orang Islam. Kalimat gue muslim itu wajib. Ya, kenapa mengatakan gue muslim berarti sombong? Enggak. Untuk yang wajib enggak sombong kalau kita transparansikan. Karena kita wajib mengatakan gue muslim. Tapi ucapan gue muslim itu greget, yang membuat hati orang bergetar dengan perkataan kita gue muslim, karena diucapkan dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Jangan gue muslim, kenapa ya? Ya gue muslim, ya gue muslim aja, gue kabur gitu. Gue muslim, emang gue muslim gitu loh. Kenapa ada apa dengan muslim? Ya walaupun mungkin belum bisa sempurna, tapi gue muslim, gue bangga sama Islam. Kenapa gue harus bangga sama Islam? Karena ini agama akmaluddin, sempurnanya agama. Rekomendasinya Allah kok. Inna dina ilallahi Islam. Makanya kalau Allah sudah merekomendasi, kenapa saya nggak bangga? Bicara Islam difitnah di negeri ini itu urusan mereka. Tapi Ustaz, saya adalah Islam, saya Muslim. Ya, ini bisa kita ucapkan kalau kita betul-betul memahami Islam dengan benar. Makanya kedepannya kita akan kaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam supaya makin greget gitu loh. Kalau bisa, yuk kita buat tradisi. Ya, mulai sekarang kita saling mengucapkan Assalamualaikum. Mulai kita lihat kiri kanan kita kenal Assalamualaikum. Ya, ruhama bainahum, betul-betul lembut di antara kita. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, oke. Kita lihat teman yang lagi berubah, perubahannya sudah mulai support. Terus kamu bisa, dulu aku juga sama, cuma lama-lama terbiasa, agama cuma butuh kebiasaan. Bikin lingkungan yang seperti itu, nanti akan nyaman dengan sendirinya, insya Allah ya. Yuk kita mengatakan gue muslim. Terima kasih banyak ya kajian hari kita hari ini yang mudah-mudahan menambah ilmu kita, menambah keberkahan kita yang lagi berubah juga nih sama kayak saya. Ya bisa juga langsung berubah juga, menambah lagi kita untuk berubah lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kita bisa buat poin saya dan juga untuk selanjutnya terima kasih kita dong. Ya kemana nih? Sini bawah ya, terima kasih. Bisa kalau